Dilaporkan ke polisi oleh Aliansi Advokat Anti Hoaks, Deolipa Yumara Tepuk Jidat. Alam merah putih mengenai apa yang kita katakan. Ya laporannya ya salah. Kan kita adalah pengacara. Saya pengacara, kemarin pengacara. Kita punya hak bercerita tentang suatu keadaan. Punya hak juga menganalisa tentang suatu keadaan. Punya hak juga menduga tentang suatu keadaan. Punya hak juga untuk mencurigai suatu keadaan. Dan kita, karena kita adalah pengacara, kita diberikan hak oleh undang-undang untuk berbicara. Nanya nih, kemarin kan ada pelaporan tentang Bang Olip dengan Komarudin. Tanggapannya gimana, Bang? Laporan mengenai mengenai apa yang kita katakan. Ya laporannya ya salah. Kan kita adalah pengacara. Saya pengacara, kemarin pengacara. Kita punya hak bercerita tentang suatu keadaan. Punya hak juga menganalisa tentang suatu keadaan. Punya hak juga menduga tentang suatu keadaan. Punya hak juga untuk mencurigai suatu keadaan. Dan kita, karena kita adalah pengacara, kita diberikan hak oleh undang-undang untuk berbicara, menyampaikan segala sesuatu, baik fakta, baik kemungkinan-kemungkinan. Nah, kita bicara fakta ada, kita juga bicara kemungkinan-kemungkinan ada. Tentunya dengan dasar dugaan-dugaan. Motif itu kan bagian dari kemungkinan. Motifnya apa? Jadi kemarin itu saya dan Kamarudin berbicara motif dan kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. Nah, kalau kemudian saya dan Kamarudin dilaporkan ke kepolisian, ya kan dibikinkan LP, ya salah. Gampang saja. Kami kan dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama undang-undang advokat. Yang kedua, kami juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45, kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi dengan dua dasar itu tentunya laporan ini jadi nggak bermakna. Apalagi lapornya bilang kami menyampaikan suatu cerita dugaan-dugaan yang bikin gaduh. Ya padahal udah benar, namanya pengacara paling tinggi memberikan cerita tentang dugaan sesuatu terjadi atau apa yang terjadi. Nah, kalau ini kemudian dilaporkan kacau. Ngapain laporan kami? Laporkan kami kan, mending laporkanlah si Komnas HAM. Ya kan? Karena dia juga menduga. Kan Komnas HAM juga menduga si Yosua itu melakukan pelecehan seksual. Mereka menduga. Polisi juga di dalam rekonstruksinya juga menduga juga. Ya kan? Semua menduga. Ya, justru yang bikin hoax itu yang pertama-tama cerita tentang tembak-menembak itu kan hoax. Mana prosesnya kan gak ada yang lapor. Ya, kemudian ada bikin cerita pelecehan seksual di Jakarta oleh Putri laporan. Itu kan hoax juga. Itu kan semuanya harus kena gitu kan. Tapi nggak ada yang lapor. Tapi nggak apa-apa. Tapi kami akan melaporkan balik siapapun yang melaporkan kami tentang kewenangan dan hak kami sebagai advokat. Jadi kami akan melaporkan mereka hari Senin itu. Saya akan melaporkan di Polres Selatan atas adanya dugaan melarang orang berpendapat secara Undang-Undang 45. Atas adanya dugaan pengacara berpendapat kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi kami akan laporan balik itu. Juga atas dugaan adanya pencemaran nama baik kami sebagai pengacara, baik saya dan Pak Kamarudin. Kemudian atas dugaan adanya laporan tidak benar kepada kepolisian RI. Ya, si pelapor akan kami laporkan balik. Jadi pada Senin itu kami akan datang ke kepolisian, kantor polisi untuk membuat laporan balik kepada mereka. Sehingga biarkanlah mereka itu berhadapan dengan kami. Nggak ada persoalan. Kami nggak kenal mereka, mereka juga nggak punya legal standing. Mereka mewakili siapa untuk buat laporan? Ya kan, mewakili siapa? Mewakili rakyat. Kalau gaduh itu kan berarti rakyat yang ramai. Kalau rakyat bilang nggak gaduh, kenapa mereka pikir ini gaduh? Kan itu kan, mereka mewakili siapa? Apa karena pikiran mereka sendiri merasa gaduh atau nggak puas sehingga mereka bikin laporan polisi? Nah ini ya kan. Jadi suatu hal yang nggak imbang, di mana satu orang dua orang menyatakan gaduh. Padahal rakyat sendiri nggak gaduh. Rakyat sendiri menikmati, kan begini. Ini kan sinetron, rakyat menikmati dan mereka bikin gaduh. Jadi ya ganjaran buat mereka adalah laporan kami terhadap mereka. Itu aja. Hasilnya nanti akan laporkan. Ya, dan mereka ini banyak mengatasnamakan aliansi
aliansi advokat anti hoax. Ya, mana tahu saya ada aliansi begituan. Panjang saya jadi pengacara nggak ada tuh aliansi begitu. Ya kan? Pengen pansos sekali mereka itu, ya kan? Karena kita udah duluan pansos sama kamu Aridin, mereka pengen pansos juga. Ya nggak boleh, kan kami yang duluan. Ya nggak? Betul nggak? Betul. Gitu. Dari panggung juga kan tuh? Iya, dari panggung nggak dapat. Kita langsung bikin laporan balik dong. Ya panggungnya mereka panggung penjara. Iya. Ya kalau soal kode etik gimana tuh Bang, katanya Abang sama Bang Komarudin melanggar kode etik sebagai pengacara kan? Kode etik apaan? Saya ini ketua Asosiasi Pengacara Indonesia, ketua umum. Tahu saya kode etik. Mungkin mereka udah pengacara tua kali nggak laku-laku. Mungkin loh ya. Pengacara tua nggak laku ya biasa begitu. Akhirnya cari panggung. Ya, pakai nama-nama. Mereka akan saya laporkan, habis saya laporkan. Begitu. Mari kita tarung secara dunia hukum. Boleh. Santai saya tapinya. KC itu yang ya. Itu sebenarnya Abang dapat dari mana sih? Itu kan clue-nya dari analisa, dari dugaan. Kan kita udah bilang dari awal, kami menduga ada potensi analisa sebaliknya. Clue-nya karena ada cerita sedikit dari si Eliezer aja curiga, apalagi kita curiga kan. Dari kecurigaan itu kami menduga. Sama kayak Komnas HAM. Komnas HAM ini dia itu punya negara, tapi dia sendiri menduga bahwasanya Yosua itu melakukan pelecehan seksual. Dia menduga loh. Ya kan? Dia berani menduga. Kami juga berani menduga. Emang yang boleh menduga Komnas HAM aja atau polisi aja? Kan kami juga penegak hukum. Justru kami punya legal standing karena kami penegak hukum kan. Ya kan? Kami boleh menduga juga. Namanya analisa, kami menduga. Wajar menduga. Kalau kami dipersangkakan pidana, Komnas HAM juga dipersangkakan pidana. Mereka juga menduga loh. Sama-sama menduga, ya kan? Duga. Ya.